Bab 385, Peringkat Hitam, Badai Hitam. Armada gerobak dengan cepat bergerak melewati dataran hitam ini, mengangkat gumpalan debu kuning yang pudar sebelum akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Xiao Yan duduk bersila di dalam gerbong kuda yang agak bergelombang. Orang di depannya adalah orang yang mengganti konvoi pedagang bernama Duoma. Kelompok pedagang ini memang tidak terlalu kuat, seperti yang telah dia sebutkan. Di antara mereka, orang terkuat tampaknya memiliki kekuatan Dousi bintang 5. Tentu saja, sebagai pemimpin penjaga yang disewa oleh Duoma, orang itu secara alami merasa agak tidak senang pada Xiao Yan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun, setelah Xiao Yan, secara tidak sengaja, menjatuhkannya dari kereta kuda dengan telapak tangan saat mereka bergegas dalam perjalanan, dia menjadi jauh lebih jujur. Itu juga karena telapak tangan ini sehingga kehangatan Duoma terhadap Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Itu bahkan mengakibatkan dia bahkan secara langsung mengundang Xiao Yan untuk duduk di gerbongnya untuk menerimanya dengan benar. Lagi pula, di bawah bahaya mereka dirampok di mana saja, orang akan merasa lebih tenang jika ada orang kuat yang duduk di antara konvoi. Duoma saat ini mengeluarkan peta, yang agak tua dan menguning, dari saku dadanya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan perlahan membukanya. Jarinya menunjuk ke sebuah titik merah dan dia tersenyum ketika berkata, "Ini adalah tujuan kita, Black Mark City. Menurut kecepatan kami harus bisa tiba besok siang." Petik 2. Tatapan Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada peta yang menguning. Pandangannya berhenti di titik untuk Black Mark City, sejenak sebelum perlahan-lahan bergerak di sepanjang rute ke atas dan akhirnya melihat bintang berwarna biru tepat di tengah. Itu harus menjadi Akademi Jianan, kan? Tatapan Xiao Yan melirik bintang berwarna biru. Wajahnya bahkan tidak memiliki perubahan sedikit pun ketika dia dengan sembarangan bertanya. "Ah, itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Doki. Putriku ada di dalamnya." Duoma menganggukkan kepalanya. Ketika dia menyebut putrinya, wajah itu membengkak dengan bangga. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia menanamkan rute dengan kuat ke dalam hatinya. Setelah itu, pandangannya sekali terhadap menyapu ke arah wilayah berwarna hitam yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan. Daerah berwarna hitam dibagi menjadi beberapa daerah, yang semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Black Corner Region, saat ini pada dasarnya telah sepenuhnya dibagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk wilayah, seharusnya tidak ada perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, Duoma, yang adalah seorang pedagang, secara alami bisa memahami beberapa ketidakpastian Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa Xiao Yan harus menjadi orang baru yang baru saja tiba di wilayah pojok hitam, untuk pertama kalinya, dia yang cerdik tidak menyebutkan sedikit pun tentang ini. Sebaliknya, dia tersenyum menjelaskan situasinya. Black Mark City, yang saat ini sedang kita tuju, dikendalikan oleh Eight Gates. Eight Gates adalah faksi lama di dalam Black Corner Region, dan kekuatannya sangat besar. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka, Yuan Yi, dapat berada di peringkat 10 besar, peringkat hitam, di wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat di Black Mark City, juga dilakukan oleh Eight Gates mereka kali ini. Jari Duoma menunjuk ke sebuah lingkaran kecil di sekitar Black Mark City, yang telah diukir saat dia tersenyum lagi saat dia berbicara. Peringkat hitam, istilah asing menyebabkan Xiao Yan bingung saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Peringkat hitam, ini tidak jauh berbeda dari peringkat orang-orang kuat di beberapa negara. Hanya saja kompetisi untuk peringkat hitam, di sini jauh melebihi kompetisi dari kerajaan lain. Ini karena, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 3 posisi terakhir pada peringkat hitam, langsung diambil alih. Dikatakan bahwa ketiga yang menggantikan mereka semua adalah orang kuat di kelas Dou Wang. Duoma menggelengkan kepalanya dan mendesah. Oh, wajah Xiao Yan tampak bergerak ketika dia mendengar ini. Harus diketahui bahwa 10 kekuatan kekaisaran Jiama akan memiliki setidaknya 1 dekade sebelum ada rotasi atau perubahan. Namun, di tempat ini, bahkan Dou Wang yang kuat dihilangkan dengan cepat. Sulit membayangkan betapa brutalnya kompetisi itu. Siapa mereka yang berada di peringkat beberapa top Black Ranking? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suaranya agak penasaran. Tidak banyak orang melihat keduanya yang berada di peringkat pertama dan kedua karena mereka terlalu misterius. Karena itu, saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mereka. Namun, peringkat ketiga adalah orang yang kuat luar biasa. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, ia sangat mahir dalam keterampilan penyulingan obatnya dan bisa disebut yang terbaik di wilayah Black Corner ketika datang ke penyulingan obat. Karena itu, banyak orang memanggilnya Kaisar Pengobatan. Duoma menyuarakan pikirannya. Obat Kaisar, nama seperti itu memiliki bobot yang cukup besar. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, siapa nama aslinya? Ah, biarkan aku berpikir. Saya pikir dia disebut Han Feng. Duoma menggosok kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulut Duofa, jari Xiao Yan, yang disembunyikan di lengan bajunya tiba-tiba bergetar hebat. Beberapa api putih tebal tanpa sadar meletus dari cincin berwarna hitam di jarinya. Akhirnya, itu mengakibatkan jarinya mendarat di papan gerbong dan suhu tinggi langsung membakar lubang kecil melalui itu. Perubahan tiba-tiba dari cincin itu juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Namun, beruntung bahwa dengan penutup lengan, Duoma di depannya tidak menemukan perubahan yang tidak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin hitam saat dia bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Perubahan di dalam cincin sebelumnya jelas karena gelombang tiba-tiba emosi Yao Lao di dalamnya. Xiao Yan tidak menerima jawaban untuk pertanyaannya. Yao Lao saat ini tampaknya benar-benar diam. Ketika dia merasakan keheningan Yao Lao, Xiao Yan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun, dia dengan tegas mengingat nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Yao Lao di masa lalu. Tuan Yao Yan, apakah Anda baik-baik saja? Melihat ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, Duoma di seberangnya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan agak tidak pasti.
Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa gangguan di luar kereta kuda. Banyak seruan dikirim ke kereta kuda, semua orang perhatikan, badai hitam akan segera mendekat. Cepat dan bersiap untuk menghentikan gerbong. Jangan berkeliaran agar kamu tidak tersesat. Petik 2. Badai hitam, kami benar-benar sial bertemu sekali lagi. Mendengar seruan dari luar, ekspresi Duoma sedikit berubah. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, Tuan Yao Yan, ayo turun kereta dulu. Selama kita mengambil langkah-langkah yang perlu untuk perlindungan, badai hitam ini, yang tidak dianggap sangat besar, tidak mungkin menyebabkan bahaya terlalu banyak. Petik 2. Xiao Yan mengangguk, menarik tirai kereta dan melompat ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan hanya melihat untuk menemukan bahwa langit yang jernih 10 menit yang lalu sekarang anehnya ditutupi oleh kabut hitam. Tatapannya tertarik ke depan, tetapi pandangannya terhalang serius. Baru saat itulah dia menyadari mengapa Duoma mengatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan badai hitam, itu tidak berguna, bahkan jika seseorang memiliki peta. Tuan Yao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Saya merasakan angin dan badai tidak terlalu kuat. Ini dapat dianggap sebagai kekayaan besar dalam situasi yang tidak menguntungkan. Duoma berdiri di samping Xiao Yan dan tersenyum ketika berkata, meskipun badai hitam adalah fenomena cuaca di Great Lines di wilayah hitam, yang menyebabkan orang merasa sedih, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang brutal, gelap bandit. Paling tidak, jika keberuntungan seseorang sedikit baik ketika bertemu badai hitam, seseorang masih bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, jika seseorang harus memenuhi pasukan bandit yang berjumlah puluhan ribu, kemungkinan seseorang hanya bisa pasrah dan berdoa semoga kematian mereka cepat. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa langit yang awalnya gelap telah langsung menjadi benar-benar gelap tanpa peringatan sebelumnya. Tidak lama kemudian, angin liar yang menjerit tiba-tiba datang menyapu. Segera, beberapa orang dengan tubuh yang lebih lemah tertiup angin liar sampai tubuh mereka mulai bergoyang. Itu membuat mereka takut sampai mereka buru-buru meraih beberapa hal di samping mereka. Angin berwarna hitam datang menyapu dari langit yang merupakan masa gelap. Itu seperti iblis yang sepertinya membuka mulutnya yang besar, siap menelan apapun yang ditemuinya. Konvoi, yang terhubung satu sama lain, diatur sedemikian rupa sehingga membentuk bentuk melingkar, di mana kepala dan ekor terhubung, semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka dengan kuat dimasukkan ke tanah, dengan kuat memperbaiki tubuh mereka seperti paku. Sebuah kegelapan, di mana tidak ada yang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, membungkus semua orang. Dalam angin yang menjerit, tidak ada yang bisa merasakan apakah ada orang di samping mereka. Xiao Yan setengah berlutut di tanah. Dia dengan kasar memasukkan penguasa suannya yang berat ke tanah dan menyembunyikan tubuhnya di belakang tubuh penguasa besar itu. Dia mendengar suara berderak saat angin bertiup ke tubuh penguasa. Ekspresinya juga sedikit berubah. Tidak disangka bahwa yang disebut badai hitam sebenarnya kuat sampai sejauh ini. Selain itu, ini adalah badai skala kecil yang disebutkan Duoma. Jika mereka bertemu sesuatu yang sedikit lebih besar, bukankah itu akan langsung menyapu seluruh orang? Kegelapan dan angin liar bertahan lama tanpa disadari. Selama waktu ini, Xiao Yan, yang berada dalam kegelapan, tiba-tiba sedikit merajut alisnya. Dia memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat ke arah tertentu yang tidak dia sadari. Di tempat itu, sepertinya ada cahaya merah aneh yang berkedip. Selain itu, ada suara samar dan kabur yang dikirim dari tempat itu. Xiao Yan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya yang tampaknya menunjukkan tren melemah. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba setengah membungkukkan tubuhnya dan diam-diam bergerak menuju cahaya merah kabur. Gerakan itu tampaknya telah bertahan selama beberapa menit dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh akhirnya muncul di depan mata Xiao Yan. Dia meminjam sinar merah yang sedikit lemah dan agak terpana menyadari bahwa tubuh melepaskan cahaya berwarna merah tampaknya menjadi bentuk manusia yang buram. Bukankah penampilan melayang-layang itu mirip dengan ketika Yao Lao muncul? Hah, orang ini sebenarnya memiliki tubuh roh. Hanya saja dia tampak sangat lemah. Kelas Dowling. Tidak, tampaknya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak kecil, jangan bergerak. Tiba-tiba, Yao Lao yang terperangkap dalam kesunyiannya sepertinya telah menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak. Xiao Yan tertegun ketika mendengar ini. Tubuhnya terbaring di tanah dengan retakan, dan dia bahkan tidak berani melepaskan napas. Siapa sebenarnya kalian semua? Kenapa kau mengejarku? Sepertinya aku tidak punya dendam dengan kalian. Tubuh spiritual berwarna merah itu bergoyang dan bergerak dalam angin liar. Saat ini dia sekarang menghadapi kegelapan badai. Wajahnya agak terdistorsi dan takut. Jie, haha. Tawa yang membuat orang merinding tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Segera, rantai berwarna hitam tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Itu seperti ular hitam dan sangat lincah saat melilit tubuh roh berwarna merah. Jie, rantai energi itu, yang tampaknya diaglomerasi dari energi yang sangat aneh, baru saja menyentuh tubuh roh berwarna merah ketika gelombang asap putih mulai merembes keluar dari tubuh yang terakhir. Tangisan tajam dan sengsara segera terdengar. Namun, terlepas dari bagaimana tubuh roh berjuang, dia bahkan memanggil semacam api berwarna merah pada akhirnya, dia masih tidak punya solusi untuk berurusan dengan rantai berwarna hitam itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat rohnya sendiri menjadi semakin lemah dengan matanya sendiri sebelum akhirnya dibungkus oleh cahaya hitam yang keluar dari rantai. Jie, tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya kamu ketika kamu masih hidup, selama kamu telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk Hall of Souls kami. Petik 2. Tawa yang mengerikan itu berangsur-angsur menjadi jauh di kegelapan sampai benar-benar menghilang. Di rumput dalam kegelapan, Xiao Yan hampir sepenuhnya melindungi napasnya. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu organisasi misterius yang mengejar Yao Lao dalam Black Storm ini. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut adalah bahwa orang misterius sebelumnya bahkan tidak perlu mengungkapkan tubuhnya ketika dia menangkap tubuh roh kelas Dowling dengan yang terakhir tidak dapat melakukan perlawanan. Apakah kekuatan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Bab 386, Kota Tanda Hitam.
Xiao Yan berbaring di rumput ketika angin liar menjerit di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut kalau benda misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan sebaliknya tiba-tiba akan menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika seutas ketidaksabaran muncul dalam hati Xiao Yan, seberkas sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Adegan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Menyusul munculnya benang pertama sinar matahari, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang melolong itu berangsur-angsur melemah sampai akhirnya menghilang. Xiao Yan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih terang, sebelum menghela napas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan memandang sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai menata segalanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiao Yan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah plum yang menyenangkan dari Duoma. Tuan Yao Yan, apakah Anda baik-baik saja? Saya benar-benar cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda sebelumnya. Duoma mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan napas lega. Saya baik-baik saja, baru saja, saya agak ceroboh dan terpesona agak jauh. Melihat sukacita di wajah Duoma, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan untuk berlemak ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah Black Corner. Kamu terpesona, kemudian Tuan Yao Yan benar-benar beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini. Duoma bersukacita dan berbicara dengan senyum ketika dia mendengar ini. Tuan Yao Yan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang-barang di sini yang telah dicairkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia mengamati kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi naik kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya mendesah panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang lebih rendah. Dia bergumam dalam hatinya, apakah itu kekuatan Hall of Souls? Mereka memang menakutkan. Petik 2. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kamu lihat. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang khusus digunakan untuk berurusan dengan tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki. Beberapa dari roh-roh yang memiliki nyala api yang unik dan memurnikannya menjadi life flame sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, saya mengandalkan Bone Chilling Flame untuk berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir ceritaku mungkin sangat mirip dengan orang yang kebetulan kau temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Saya pikir teknik serangan yang digunakan tampaknya terlepas dari batas do teknik dan doki. Xiao Yan berkata agak ragu-ragu saat dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan doki, kerusakan doki dapat menyebabkan mereka juga sama-sama melemah. Namun, ketika rantai itu melilit tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ketika aku melakukan kontak dengan mereka saat itu, aku juga punya perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya secara lebih rinci. Sekarang saya berpikir tentang itu, metode menyerang mereka benar-benar agak berbeda dari orang biasa. Saya takut bahwa ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, kamu juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya tampil sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu yang singkat. Yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mencoba untuk meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Kalau tidak, orang itu dari awal akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagi. Kata Yao Lao dengan muram. Setelah pertemuan dalam badai hitam ini, urgensi yang dirasakan Xiao Yan telah menjadi jauh lebih intens. Selain itu, melihat metode serangan aneh orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Lagi pula, hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, kita mungkin bisa singgah di Black Mark City selama 1 hari. Lelang-lelang di sana harus memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang, Black Corner Region, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mereka di Kekaisaran Jiama. Melihat akan menjadi pembuka mata. Namun, apakah Anda punya cukup uang? Di Black Corner Region, seseorang akan mengalami kesulitan bergerak bahkan 1 inci jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Sepertinya aku masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah dividen dari penjualan obat penyembuhan di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung ketika dia mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000, Yao Lao agak terdiam saat dia berkata dengan tak berdaya, itu hanya cukup untuk memungkinkanmu untuk terus hidup di dalam wilayah Black Corner. Namun, Anda bisa melupakan pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Yan menggosok kepalanya dengan malu sambil tertawa getir, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kita juga bisa melelang beberapa Amethyst Lion Beard Essence, atau mungkin Fire Lotus Seeds. Jika benda-benda ini ditempatkan di Black Corner Region, mereka juga dapat menimbulkan sensasi. Ketika waktu itu tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang berlatih metode afinitas api untuk memperjuangkan mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lion Beard Essence adalah makanan yang paling disukai oleh Heaven Swallowing Python. Jika saya tidak memilikinya, hal kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi padaku? Hanya ada 11 Fire Lotus Seeds. Terlebih lagi, saya telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa tidak ada cukup banyak dari mereka, apalagi mengambilnya untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam.
Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, saya, bagaimanapun juga, adalah seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di Black Corner Region ini, seorang alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana orang dapat mengambil bungkusan dalam sekali jalan. Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, kubis, untuk berpikir bahwa Anda bahkan dapat memikirkannya. Dengan status Anda sebagai alkemis tingkat 4, Anda akan diperlakukan sebagai VIP jika Anda secara acak bergabung dengan faksi manapun. Selain itu, perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada Do Wang. Yao Lao ditertawakan. Hihi, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menggantung kepalanya, seperti seorang beku tua yang sedang bermeditasi. Sejak mereka mengalami Black Storm, konvoi Duoma ini tidak mengalami masalah lagi. Sekitar tengah hari pada hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai muncul di tepi dataran berwarna hitam monoton. Ketika mereka melihat warna hijau yang tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran besar, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota didominasi oleh faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka memberikan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka terbunuh. Faksi-faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Kalau tidak, Black Corner Region tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiao Yan menarik tirai gerbong kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit-bandit gelap brutal kali ini. Saya telah berhasil menjaga barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyum, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah Duoma yang montok. Mengangkut barang di Great Lines of Dark Region tidak berbeda dengan menggantungkan kepala seseorang di sabuk seseorang. Jika seseorang tidak beruntung, seseorang akan kehilangan nyawanya. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah Black Corner ini. Itu benar, Tuan Yao Yan, ini adalah upahmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan nilaimu sebagai dadosi, Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Mr. Duoma memimpin, aku takut bahkan jika aku berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagiku untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar wilayah gelap. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan sombong menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, nampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yao Yan, terima kasih banyak. Duoma menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Dia segera menyerahkan peta terperinci dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah Black Corner, ini adalah hadiah yang paling berharga. Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yao Yan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di wilayah Black Corner. Akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah Black Corner. Jika tidak, Anda akhirnya akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Douma tertawa pelan. Aku akan mengindahkan peringatanmu. Petik 2. Setelah konvoi berjalan keluar dari Great Lines of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melewati jalan gunung selama 2 jam lagi sebelum akhirnya mereka melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar-samar sebuah kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang bisa melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yao Yan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang-orang kuat dari dekatnya akan bergegas. Bagaimanapun, akan selalu ada objek unik sebagai daya tarik utama dalam setiap lelang tahun ini. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi lelang pekan lalu adalah sebuah gulungan berisi teknik di kelas Do. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh hampir memulai pertarungan di pekan lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar mendukung penyelenggara, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan menatap kota di kaki gunung sambil berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan ke samping. Di kelas Do teknik, sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang-barang curian dan harta unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Do kelas ini dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan konvoi mulai berdesing ke bawah. Sepanjang jalan, mereka membawa gumpalan debu kuning ketika mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Semoga saja, itu tidak mengecewakan saya. Xiao Yan menyaksikan kota yang perlahan-lahan diperbesar di hadapannya saat dia dengan lembut bergumam. Hatinya penasaran dan memiliki beberapa harapan. Bab 387, Xiao Yan dalam kesulitan keuangan. Konvoi melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan melambat sebelum mereka akhirnya mengantri di belakang antrian panjang orang dan diam-diam menunggu giliran mereka untuk memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota besar. Pandangannya menyapu 3 kata besar, Black Mark City, yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti pada 10 orang ditambah berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampaknya menjadi penjaga kota di dunia luar. Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan cukup banyak biaya masuk kota.
Harus diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan secara langsung menyebabkan keributan. Namun, di Black Corner Region, sesuatu seperti ini adalah hal biasa. Pergilah, berhentilah melompat di depanku. Sama seperti Xiao Yan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus, wilayah sudut hitam, sebuah kutukan, yang dipenuhi dengan iritasi, tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Itu benar-benar botak, pria besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian, tetapi dia mengangkat seorang lelaki kurus dan tampak lemah di depannya dengan memegang telapak tangannya. Ah, kata-kata pria besar botak berkepala baru saja jatuh ketika pria kurus, tampak lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati ditarik dengan cepat dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan menusuk dengan keras ke tenggorokan pria besar botak berkepala besar. Namun, untungnya reaksi yang terakhir itu gesit. Lehernya buru-buru menarik kembali dan belati itu tidak selaras dan menusuk di tempat setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar melonjak liar dan jeritan yang tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak yang besar itu. Setelah secara serius melukai pria botak dan besar itu dengan satu pukulan, pria muda kurus yang lemah itu mengayun-ayunkan tubuhnya dan dia seperti loa ketika tubuhnya berkontraksi dan menarik diri dari pakaiannya. Setelah itu, ia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah ketika dia mengeluarkan belati. Dia kehilangan akal sehatnya karena dia juga menyerbu semak-semak. Beberapa saat kemudian, sebuah teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya dikirim keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Xiao Yan berdiri di bingkai kereta dan agak kaget saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar teriakan terakhir yang menggulung darah, dia tahu bahwa pria besar botak itu akan mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tertegun adalah bahwa kekuatan pria besar kepala botak itu harus sekitar 2 bintang dosi sementara pria kurus yang tampak lemah itu hanya di kelas dosi. Kesenjangan di antara keduanya sangat besar, namun pukulan pembunuh pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Skema setan semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan dalam wilayah Black Corner memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiao Yan benar-benar mengerti perkataan ini. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di wilayah sudut hitam ini. Ini karena mayat orang-orang yang telah mati di wilayah sudut hitam, karena terlalu rendah bisa hampir memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat berbicara. Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan yang dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah Black Corner. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang membuang emosi apapun atas ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiao Yan tajam. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada tas kecil yang tersembunyi di tangan Duoma ketika yang terakhir menyerahkan tas besar koin emas. Pria berpakaian hitam yang acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan hati-hati menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan kelompok pedagang Duoma ke kota. Tuan Yao Yan, di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan di sekitar kota. Oh iya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan bahan obat dalam jumlah terbesar di Black Mark City? Xiao Yan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya, itu secara alami akan menjadi Tousan Medicine Place. Selama Anda memiliki jumlah uang yang cukup, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang sulit ditemukan di luar tempat ini. Duoma tersenyum saat dia menjawab. Ah, terima kasih banyak. Karena seperti ini, mari kita berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika ada kesempatan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Duoma. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk mengatakan kata-kata sopan, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ya, semoga kita benar-benar bisa bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang mati di Black Corner Region, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan keunggulan mereka. Jelas terlihat seperti mereka akan memiliki umur pendek. Namun, lelaki kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih kejam, dia mungkin benar-benar dapat beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat dia melihat punggung Xiao Yan yang telah menghilang, Duoma tertawa pahit sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi menuju jalan lain. Xiao Yan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, apa yang benar-benar menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang bahkan tidak sampai 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menggambar pisau untuk bertarung berdarah. Sehubungan dengan kota seperti ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat. Itu adalah chaotic. Xiao Yan menghindari perkelahian berdarah habis-habisan, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum tatapan pemindaiannya akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Ditulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno, Tousan Medicine Place. Ini harusnya tempat, kan? Xiao Yan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Konter kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan konter ini.
Suara celoteh yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah Xiaoyan perlahan-lahan membawanya ke meja kristal. Tatapannya menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duoma, bahan obat dalam Tousan Medicine Place ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak bahan obat yang unik. Xiaoyan menghela napas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi terpana. Kayu semangat 3 pin bunga, berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar, tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan terdiam saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga semangat 3 pin kayu. Xiaoyan tertawa getir. Pandangannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di counter terakhir dengan ekspresi agak mati rasa. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil purple pemulihan spiritual. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral, toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua agung dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah mengeluarkan jumlah uang ini. Xiaoyan bergumam dengan lembut di mulutnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa agak tertekan. Di masa lalu, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai jengkel tentang uang ketika dia baru saja memasuki wilayah Black Corner. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam keadaannya yang tidak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Hihi, aku sudah bilang padamu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di Black Corner Region jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil purple pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk memurnikan Three Lines Green Spirit Pill. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan melelang pil obat yang telah Anda suling. Jika tidak, Anda pasti tidak akan dapat memperoleh bahan obat tersebut. Petik 2. Kita hanya bisa melakukan ini. Xiaoyan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki Three Lines Green Spirit Pill. Sangat beruntung bahwa 3 garis hijau Spirit Pill adalah pil obat 4 tingkat. Oleh karena itu, ramuan obat yang dibutuhkannya jauh lebih murah daripada apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki pemulihan ungu pil spiritual. Oh itu benar, aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun hal ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk. Yao Lao dengan muram berkata sambil tersenyum, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Fallen Heart Flame itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, ketika Anda menelan Green Lotus Core Flame, Anda mengandalkan perlindungan dari pil Lotus Darah untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Namun, Fallen Heart Flame itu berada di peringkat ke-14 di Heavenly Flame Ranking. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat ke-19. Karena itu, persiapan Anda kali ini harus lebih lengkap. Petik 2. Aku hampir saja lupa tentang itu. Xiaoyan kaget sebelum dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman. Jika bukan karena bantuan pil Lotus Darah, terakhir kali dia menelan Green Lotus Core Flame, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Hanya ada 4, Flame Core Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Fin, dan peringkat 6 tipe air Monster Core. Petik 2. Kata-kata yang samar menyebabkan langkah kaki Xiaoyan yang tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak sedikit, bahkan tanpa menyebutkan nama 3 bahan obat, yang bahkan belum pernah dia dengar, hanya yang terakhir saja sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6, apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast peringkat 6 super kuat yang bisa bersaing dengan Do Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Bab 388, mengurangi kemiskinan melalui pil penghilangan. Setelah berjalan keluar dari Tousan Medicine Place, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini, ia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memurnikan, 3 pil hijau roh pil, tidak hanya benar-benar kehabisan semua 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya untuk mengambil total 3 botol atau 27 pemulihan energi pil agar berhasil menerima bahan obat dari petugas yang heran. Orang harus tahu dengan jelas bahwa sesuai dengan nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual seharga lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, harganya setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Aku sangat miskin sehingga aku praktis seorang pengemis, mudah-mudahan aku tidak akan menghancurkan mereka saat penyulingan. Kalau tidak, aku takut aku harus menjual Amethyst Lion Beard Essence untuk dijual. Xiaoyan tertawa pahit, meskipun ia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk menyuling, 3 roh hijau berjajar pil tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan dapat membuat untung dalam transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat kesuksesan yang tinggi. Saat itu, dalam pertemuan Agung Alchemis di dalam Kekaisaran Jiama, ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa memperbaiki pil roh hijau berjajar 3 tingkat tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa keberuntungan semacam ini akan selalu menemaninya?
Xiao Yan berbalik dan menatap papan nama horizontal, Tousan Medicine Place. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, toko tidak bermoral, sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa untuk memperbaiki pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum berjalan ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang sunyi, Xiao Yan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang telah ia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Sewaktu dia mengeluarkan mereka, dia dengan lembut berkata, sangat beruntung bahwa saya tidak menolak kompensasi yang telah diberikan Duoma kepada saya sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Kehidupan yang saya jalani ini, tes benar-benar terlalu buruk. Petik 2. Setelah Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat, ia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Begitu dia menyelesaikan tindakan ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit ketika dia berkata, sepertinya akan ada pertarungan besar, lupakan saja, perlakukan saja itu sebagai pemanasan. Petik 2. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Segera menembak ke outlet api kuali obat. Segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang mengamuk yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiao Yan mengamati nyala api berwarna hijau yang meningkat, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jarinya yang panjang tampak memutar-mutar bunga dan memetik daun saat melintas melewati permukaan meja. Satu demi satu, bahan obat menggambar busur ketika mereka dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruangan yang sunyi itu, nyala berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api terpantul dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai serbuk obat warna yang berbeda perlahan-lahan diaglomerasi, dan akhirnya mulai menunjukkan tren bergabung di bawah kobaran api. 1 jam kemudian, mata Xiao Yan menatap tajam pada bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat meremasnya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiao Yan membuka mulutnya, dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. Bang! The Purple Flame baru saja memasuki kuali obat ketika ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Suara lembut, teredam segera terdengar dan tumpukan jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Kau terlalu cemas ketika pil obat itu bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang Anda untuk berhasil bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Dia langsung dan to the point ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan Xiao Yan saat memperbaiki sebelumnya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari benaknya. Wajahnya tidak mengandung suka maupun duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau lainnya melesat ke dalam kuali obat. Pikiran Xiao Yan tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Tangannya yang panjang perlahan-lahan bergerak menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi itu. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiao Yan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu yang menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya dengan tiba-tiba dan api ungu melesat ke dalam kuali sementara api hijau dengan tenang menghilang. Pil obat bundar berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Pil lens ungu dan berwarna hijau yang indah perlahan-lahan muncul di permukaan pil obat. Petik 2. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil Green Spirit benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya, dia saat ini tidak berani untuk menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu punya di Grand Meeting Alchemist. Nasib arusnya bergantung pada 2 pil Green Spirit yang berjajar ini. Jika dia tidak hati-hati dan merusaknya, itu akan benar-benar membuat orang tidak dapat berkata-kata. Dengan nilai pil roh hijau 2 lapisan, itu mungkin bisa dilelang sekitar 400.000. Sebaliknya, pil Spirit hijau 3 garis dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa beberapa godaan, terdengar. 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia dengan kuat mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang berada di samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan dikurangi ke kamar kecil untuk sepanjang sore saat dia menyaring bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, ramuan obat di atas meja akhirnya benar-benar disempurnakan. Di atas meja, ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat hijau pucat bulat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat santai. Api berwarna ungu mengamuk dan terbakar di dalam kuali obat. Sebuah garis ungu pucat telah muncul di pil Green Spirit terakhir saat itu tetap hangat di dalam api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin bisa dengan sukses memperbaiki 3 pil semangat hijau 2 lapis. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga agak mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman menginstruksikan dari belakang dan efek dari api surgawi, kemungkinan bahwa Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri tanpa menghiraukan berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam pengobatan penyulingan. Api berwarna ungu perlahan melompat dalam mata gelap, hitam Xiao Yan.
Murid-muridnya menatap langsung pada pil roh hijau, yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik dua pil roh hijau berjajar dua di atas meja. Tiba-tiba, murid-muridnya yang gelap dan hitam menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk memperbaiki pil roh hijau berjajar 3. Yao Lao tampaknya tahu persis apa yang dipikirkan Xiao Yan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiao Yan. Hihi, bagaimanapun, saya telah memperbaiki dua pil roh hijau 2 lapisan. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil risiko untuk membuat hidup mereka lebih mengasyikkan, bukan? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan seonggok bibit api berwarna putih tebal naik perlahan. Ketika nyala api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang awalnya hangat itu sangat turun. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi muram. Kekuatan spiritualnya membungkus api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya didorong oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum diam-diam menghilang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama ditangkap oleh Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya benar-benar fokus, tanpa kesalahan. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara, yang lembut. Ketika nyala berwarna putih memasuki kuali obat sebenarnya bergetar dengan lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Kalau tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiao Yan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih dapat mendukungnya sampai pil obat benar-benar disempurnakan. Api putih tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat saat menyelimuti pil obat. Gumpalan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan meresap ke dalam pil obat. Setelah itu, pil lain mungil berwarna putih mulai secara bertahap muncul pada pil obat. Yah, kontrol nyala kali ini jauh lebih baik daripada yang terakhir. Yao Lao mengangguk dan sedikit memuji ketika dia melihat aksi kecil nyala api putih. Wajah Xiao Yan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari dahinya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Bone Chilling Flame adalah api yang bukan miliknya. Karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan dia saat ini tidak berani menjawab Yao Lao dengan sembarangan. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api akan tiba-tiba naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap terakhir pemanasan dan bergizi berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiao Yan akhirnya menghela napas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari outlet api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api sekali lagi menyusup kembali ke dalam cincin hitam yang gelap. Xiao Yan membalik tangannya dan botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud keluar dari kuali obat dan akhirnya berhenti, tergantung di depan Xiao Yan, sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 lapis dan 1 pil roh hijau 3 lapis. Ini adalah uang benih saya untuk menjadi kaya. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol batu giok. Keuntungan berlimpah mendorong sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki Black Corner Region, dia akhirnya tahu seberapa pendek dia dalam hal uang. Menyempurnakan pil purple pemulihan spiritual, membutuhkan sejumlah besar uang. Menyempurnakan yang disebut pil roh tanah, juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa kepalanya membengkak. Retak, saat Xiao Yan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retak pada kuali obat telah berangsur-angsur menjadi lebih besar sampai kuali akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jernih, berubah menjadi fragmen yang tersebar di seluruh meja. Xiao Yan agak terdiam saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lain. Petik 2. Untuk sekarang, aku harus pergi dulu ke rumah lelang. Petik 2. Bab 389, Rumah Lelang Tanda Hitam. Xiao Yan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergejolak. Dia mengangkat kepalanya, dan menyaksikan rumah lelang di depannya, yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan untuk melepaskan napas kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam. Sekarang dia telah tiba di kota Blackmark. Ada lebih dari 10 lelaki kuat berwajah hitam dan acuh tak acuh, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu aliran manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya dari kelas Douzi, sementara sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douzi. Sudah ada orang-orang di kelas Douzi di antara mereka yang telah mereka ceroboh memerintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan Eight Gates ini sangat kuat. Paling tidak, klan primer akan enggan menggunakan praktisi Douzi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar dengan erat melilit tubuh Xiao Yan saat ia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Bayangan Dupeng sepenuhnya menutupi wajahnya. Di Black Corner Region, tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa memperlihatkan penampilannya dengan ceroboh adalah keputusan yang bijaksana. TL, Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain tergantung di ujungnya, menutupi wajah seseorang. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan berjalan ke rumah lelang.
ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sejenak. Dia segera pulih dan langkah kakinya membawanya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekitar dalam rumah lelang ini, menggulir sejumlah item yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam pelelangan ini. Xiao Yan secara kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlalu langka. Kemungkinan item-item khusus ini digunakan sebagai hal-hal yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan mereka. Tentu saja, beberapa faksi, yang cukup kuat, secara alami akan dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di sebuah pintu yang mengarah ke kamar untuk memeriksa harta. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan-lahan berjalan ke dalamnya. Ketika tubuh Xiao Yan memasuki pintu ke dalam apa yang disebut ruang pemeriksaan harta karun, ini, dia agak terpana menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini dengan rapi dibagi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Itu kemungkinan merupakan tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun tidak terekspos. Xiao Yan baru saja berjalan ke ruang pemeriksaan harta, ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya mengeluarkan perasaan mempesona. Pak ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan? Yang terakhir, Xiao Yan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. Silakan ikuti saya. Hamba perempuan tersenyum menawan dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk lengkungan yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu benar-benar akan menyebabkan nyala api jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang cara meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiao Yan menggantung dalam bayang-bayang Dupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan perempuan itu. Di Black Corner Region, yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Karena itu, Xiao Yan tidak berani berpikir untuk melakukan interaksi dengan para wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan dan tersenyum ketika berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu, Anda akan memperoleh kursi dengan nilai yang berbeda di lelang, tergantung pada seberapa berharganya barang-barang yang ingin Anda lelang." Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut mendorong membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia dengan lancar menutup pintu. Cahaya di kamar kecil itu terang. Seorang pria tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir seluruhnya tertutup jubah hitam, ia kesulitan menemukan sesuatu yang menarik. "Silahkan duduk." Pria tua itu dengan ceroboh menunjuk ke sebuah kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang-barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang-barang yang ingin kamu pelelangan." Petik 2. Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara ketika dia melambaikan tangannya dan 3 botol batu giok kecil muncul di atas meja. Pil obat. Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Pandangannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol batu giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan transparan yang tipis dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan memiringkan botol giok sampai pil obat bulat berwarna hijau pucat bergulir ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus-endus, sementara pandangannya berhenti pada pil lines hijau dan ungu di atas pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara kaget, dia berkata, "Ini adalah pil roh hijau berjajar 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Suaranya masih serak karena Anda telah mendengar tentang pil roh hijau berjajar 2. Saya pikir Anda juga harus tahu efeknya. Bantu saya memperkirakan harga daftar." Petik 2. "Aku harus memeriksanya terlebih dahulu." Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan alat-alat aneh dan unik dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah terus seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiao Yan. Dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil roh hijau berjajar 2. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan mengalami kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Petik 2. Menurut metode yang wilayah sudut hitam gunakan untuk memperkirakan, harga dasar untuk pil roh hijau 2 lapis ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu beberapa faksi kaya dan kuat yang saling bersaing, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk mendapatkan lebih dari 500.000 emas. Petik 2. Kalau begitu lihat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil 3 roh hijau berjajar 3. "Oh." Pria tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol dan membiarkan pil obat berbentuk zamrud di dalam untuk keluar. Namun, ketika tatapannya menyapu 3 garis pil bundar pada tubuh pil, akhirnya kesungguhan muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil semangat hijau 2 lapis dan pil semangat hijau 3 lapis mungkin hanya 1 baris, tetapi harga mereka seperti 2 dunia yang berbeda. Pil semangat hijau 2 lapis mungkin memiliki efek membantu Dousi menembus penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu kekuatan seseorang bertambah 1 atau 2 bintang. Selain itu, peluang menerima serangan balasan cukup besar. Di sisi lain, begitu seseorang berhasil mengonsumsi pil 3 roh hijau berjajar 3, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil itu sengaja tidak membatasi kekuatannya untuk naik. Saat itu, ketika Xiao Yan telah mengkonsumsi 3 pil hijau roh pil, dia sengaja menyimpan efek obat dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kontrol yang tepat atas tubuhnya.
Ketika kekuatan obat diaktifkan kemudian, sekali lagi menyebabkan kekuatannya melambung. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil, 3 lapis dan 2 lapis. Pada titik ini, pria tua yang telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya tahu betul. Dengan demikian, wajahnya memiliki sedikit rasa ingin tahu dan keseriusan. Pil roh hijau berjajar 3. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa pil obat zamrud ketika dia berbicara dengan suara lembut tertegun. Iya nih, Xiao Yan mengangguk lemah. Barang bagus, pria tua itu menamparkan mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta, dia juga memberikan penilaian seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum mengatakan, harga lelang dasar dari pil spirit hijau 3 lapis ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani penawaran yang bersaing, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jumlah nilai dari ketiga, Green Spirit Pills ini akan menjadi hampir 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena iri. Tentu saja, Xiao Yan juga jelas tahu bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun di atas peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memperbaiki pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh hijau 3 lapis akan menambah hingga hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapatkan bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, juga api surgawi, yang keduanya sangat membantu. 2. Pil roh hijau 2 lapis dan 1. Pil roh hijau 3 lapis. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di pelelangan kami telah mencapai nilai VIP kelas 2 dari rumah lelang tanda hitam kami. Ini nomor tempat duduk Anda. Pameran lelang akan secara resmi dibuka sore ini. Ketika waktu itu tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tuju. Pria tua itu dengan hati-hati meletakkan pil obat dan mengambil kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk ketika dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Tuan, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin itu karena pil ini, tetapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Pria tua itu menatap pintu, yang perlahan-lahan menutup, dan mendengar langkah kaki perlahan-lahan menjadi jauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan menatap ketiga, pil roh hijau, yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata tuannya yang kacau. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau, dengan mudah, ada kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Lagi pula, tingkatnya tidak boleh rendah, tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan dibuka, memperlihatkan lubang kecil dan gelap. Pria tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang bisa menyuling pil obat tingkat seperti pil 3 lapisan hijau roh, juga tidak umum terlihat di wilayah Black Corner. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Petik 2. Bab 390, Awal Lelang. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiao Yan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamarnya yang kecil sampai tiba saatnya pelelangan dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar, benar-benar segar. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan langkah mantap, sekali lagi berjalan ke tempat lelang. Ketika Xiao Yan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar, hampir penuh sesak, dengan suara bising yang melesat ke langit, menyebabkannya menjadi sedikit membosankan. Dia tidak berharap bahwa pameran lelang hebat benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut sebagai acara akbar di Black Corner Region. Xiao Yan mencoba untuk memeras lalu lintas manusia sebelum ia mundur agak tak berdaya. Wilayah pojok hitam, ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika salah satu memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan kepalan yang dilemparkan dengan keras. Lagi pula, temperamen orang-orang di dalam wilayah sudut hitam tidak setenang orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki ketidaksetujuan, menggambar pisau dan meretas orang lain adalah sesuatu yang biasa dilihat. Xiao Yan menarik diri dari aliran manusia yang berteriak tanpa henti. Pandangannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalur luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran gelap yang tebal dan dominan yang samar-samar memancar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani berdesakan. Karena itu, ini menghasilkan area kosong yang terbentuk di jalur di sana. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu, dia secara kebetulan melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pria yang agak pucat, tampan, di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya tampak sekitar 24 atau 25. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan setidaknya sekitar kelas Dowling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus. Apalagi dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya, wilayah sudut hitam, ini benar-benar tempat di mana harimau dan naga disembunyikan. Xiao Yan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat, sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya itu orang-orang dari Sekte Darah. Petik 2.
Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu harus menjadi pemimpin sekte junior, Fan Ling, kan? Hihi, dikatakan bahwa hilangnya seorang penatua dari Eight Gates belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Darah seluruh tubuhnya mengering, sepertinya darahnya telah sepenuhnya dan paksa dikeluarkan oleh seseorang. Hanya sekte darah yang akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama Eight Gates. Petik 2. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang yang kuat di peringkat kelima di Black Ranking. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari Eight Gates. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut bahwa ayahnya akan membawa orang dan membasuh Black Mark City dengan darah dalam kemarahannya? Xiao Yan tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar percakapan pribadi ditransmisikan dari aliran manusia. Pandangannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu, dan teringat faksi yang disebut Sekte Darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya telah merasakan tatapan yang agak berbeda, pemuda itu, yang akan memasuki rumah lelang, tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun, melirik langsung ke Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri tidak jauh dari situ. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Daerah pojok hitam, ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan dingin, tebal pemuda itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu sedang menatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia merentangkan tangannya sambil tertawa getir di hatinya. Tidak lama setelah kelompok orang dari Sekte Darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang masuk segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam yang dinilai oleh bisikan pribadi di sekitarnya. Ini benar-benar pembuka mata bagi Xiao Yan. Xiao Yan menatap jalur karpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian mengamati pintu masuk utama, yang penuh sesak dengan orang-orang, dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? Eight Gates ini hanya memiliki mata uang. Setidaknya aku yang lama melelang benda-benda yang harganya lebih dari 50 lebih ribu, tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiao Yan menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong keluar oleh aliran manusia, juga melihat jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Namun, dari matanya, tampaknya dia jelas sangat cemburu. Kartu VIP. Jantung Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya tampaknya telah mengambil kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Xiao Yan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun itu mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencari mati? Tampaknya merasakan tatapan Xiao Yan, yang dibungkus jubah hitam, terlempar, pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi sengit dan berbicara dengan galak. Xiao Yan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya ketika dia melihat aksi Xiao Yan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiao Yan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, ia tentu tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, akan benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu entah dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang lebih dari 2 juta koin emas senilai barang hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. TL, kelas kartu VIP, semakin rendah angkanya semakin baik. Yang pertama lebih baik dari yang kedua. 2 juta. Bagi kebanyakan orang di Black Corner Region, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiao Yan hanya mendapatkan hadiah koin emas 5.000 untuk melindungi duo emas sepanjang jalan. Xiao Yan adalah seorang Dadoshi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Harus diketahui bahwa Dadoshi layak memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah mendapatkan uang. Kalau tidak, beberapa Dadoshi, Dou Ling, atau bahkan Dou Wang di dalam Black Corner Region tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang membuat orang menjadi sangat iri. Lagi pula, persyaratan bawaan alkemis yang keras sejak lahir telah menghilangkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Itu karena alasan yang disebutkan di atas bahwa pria kurus diam-diam mencemooh Xiao Yan ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Tentu saja, ejekannya tidak bertahan lama dan ekspresinya yang kejam turun menjadi kaku. Ini karena Xiao Yan hanya berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang tak tertandingi. Dia punya kartu VIP dan dia juga ada di sini untuk memeras. Apa dia punya masalah? Mata lelaki kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tanah lelang. Pria kurus itu sangat marah sehingga dia mencakar kepalanya. Dia jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaannya agak gelap ketika Xiao Yan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai akhir sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang jauh lebih besar muncul di hadapan Xiao Yan, menyebabkannya menghirup udara dingin. Tanah lelang ini lebih besar daripada tanah lelang yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang, yang tampaknya dibuat sepenuhnya dari kristal-kristal cerah, membuat orang-orang terpesona. Tuan, boleh saya bertanya berapa nomor kursi Anda? Sama seperti Xiao Yan yang sedang melihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab, dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih terhormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya. Petik 2.
Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita buru-buru memimpin, sementara Xiao Yan bergoyang santai di belakang. Pelayan perempuan itu berhenti di tanah lelang yang sangat besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi mewah yang luas dan indah sebelum duduk. Perasaan lembut hampir menyebabkan tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, Fan Ling, yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya, menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan, di bawah bayang-bayang, sedikit bersatu. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Junior Sect Leader, ada apa? Pria muda berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat juga bertanya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi, ketika saya melihatnya, saya benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di hati saya. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fan Ling tertawa mengejek saat dia menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya merasa salah. Meskipun teknik Ki Sekte Darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut akan beberapa api ekstrim, tidak ada banyak orang di seluruh wilayah Black Corner yang memiliki nyala api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin, pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah Black Corner. Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan tatapannya dilemparkan ke platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam, aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, ayah telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkannya dengan cara apapun. Petik 2. Hihi, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari Black Mark City. Pria tua itu tertawa dengan muram. Itu bagus. Sebuah lengkungan dingin dan gelap terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling memejamkan mata, beberapa faksi tidak jauh dari mereka diam-diam berbisik di antara mereka. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, seseorang akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Selain itu, objek ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memejamkan mata, gong yang jelas perlahan bergema di tanah lelang. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode latihannya, dan kebisingan itu menyapu seperti suara ajaib yang mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkannya menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru saat itulah dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang cerah. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampaknya adalah juru lelang yang sudah berdiri dengan senyum di atasnya. Ini akhirnya akan dimulai. Xiao Yan bergumam dengan lembut saat dia melihat tanah yang sangat besar, yang tampaknya sangat ramai sehingga benar-benar penuh. Mata hitamnya yang gelap mengandung antisipasi yang jelas.